Adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat? Sehat, haleluya. Kakak sendiri kabarnya? Wah, sehat banget, seger banget sekarang. Apalagi hari ini ketemu adik-adik secara virtual. Kakak harap semuanya dalam kondisi yang sehat, yang bugar. Karena hari ini kita mau apa? Mau apa coba? Mau ibadah sekolah minggu deh yang jelas. Lagi nih kakak bilang, adik-adik ajak teman-teman yang ada di rumah tuh. Ajak ya, kumpulin rumahnya rame-rame, tapi jaga jarak ya, jangan jaga jarak. Terus ajak mama papa, harus dong diajak. Terus kalau ada oma opa, kakek nenek, ajak semuanya pokoknya di rumah, karena kita mau siap-siap ibadah sekolah minggu hari ini. Oke? Tapi sebelumnya kita mau siapin diri kita dulu nih. Kita mau menghadap Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh, habis itu kita senang-senang di dalam Tuhan yang jelas. Oke? Sekarang kita mau nyanyi Bapak ya kakak, kita mau siapin diri kita. Kita mau sungguh-sungguh dulu. Kakak undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Adik-adik semuanya, kita mau ulang lagu sekali lagi ini. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau siapin diri kita, kita mau siapin hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan sekarang. Kakak maunya semuanya tutup matanya, kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau beri aku pinta. Kau beri yang ku pinta
Saat ku mencarimu mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, sebab kau Bapa-Ku yang kekal. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Sudah boleh beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah sekolah minggu di sore ini Bapak. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mulai ibadah ini, biar kiranya Tuhan boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah sekolah ini boleh berjalan lancar seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh kira pimpin setiap kakak-kakak, setiap adik-adik Tuhan yang sudah menyiapkan semuanya hari ini, biar Tuhan kami boleh beri semangat, kekuatan, hikmat, agar biarlah Tuhan apa yang kami naikkan pada hari ini hanya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan bila ada Tuhan, ada roh-roh jahat, hal-hal tidak menyenangkan yang ingin mengganggu ibadah kami tengking, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Kami singkirkan semuanya Tuhan yang berbau-bau yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Oke, halo adik-adik. Sekarang kita pemanasan dulu sebentar ya, kayak biasa nih, kayak makalan pemanasan dulu. Kita semuanya mau peregangan tangan. Kita mau siap-siap. Kita mau semangat, kita mau muji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau lihat senyumnya dulu dong. Nanti kakak lihat dalam hati aja, mungkin virtual kali ya, virtual lihatnya. Kakak lihat mana senyumnya, senyum terbaiknya, coba kakak mau lihat. Tunjukin ke teman-temannya di semua, atau di rumah, ke mama papa atau ke mama opa. Tunjukin semuanya, kita mau lihat. Dan kita mau kasih juga senyum terbaik kita buat Tuhan Yesus, oke? Sudah siap? Udah siap? Udah siap? Oke kalau gitu. Ayo kita nyanyi lagu pujian Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari semuanya kita bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya teman-teman kalian. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku,
dapat memisahkan kita. Mari kita ulang sekali lagi Dede ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari semuanya kita bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mamanya, mana mamanya mama? Kau sahabatku, papa mana papa? Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk teman yang lain mana? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Sekali lagi tunjuk mana oma-opanya sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk semuanya yang ada di rumah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, adik-adik. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Yesus dong. Oke, adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu kedua kita. Masih pujian, kita masih mau semangat, kita masih mau ekspresiin diri kita buat Tuhan Yesus. Sekarang, kalau punya adiknya diajak, dipegangin yang kenceng, yang erat. Terus, kalau punya kakak, suruh kakak pegangin pundak kita nih, pegang gini nih, kayak mau orang mau pijit, ya. Suruh pegang kenceng-kenceng, ya. Oke, udah siap. Terus, kalau ada mama, papa, oma, opa, makin bagus, makin rame, karena kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Tunggu dulu, tunggu. Kalau kakak perhatiin ya, kalau kakak rasain, kayaknya masih belum kompak nih semuanya nih. Coba kalau kakak bilang ke sini, berarti ke kanan. Kalau kakak nunjuknya arah sini, berarti ke kiri. Tapi kalau kakak diem, berarti diem. Coba ya, coba, oke? Oke, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus pastinya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Haleluya. Tepuk tangan teman Tuhan Yesus dong. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak jemput semuanya, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau siapin raga kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Akan mau kita semua nyanyi lagu penyembahan sungguh-sungguh dari dalam hati kita, supaya kita boleh fokus sama Tuhan Yesus hari ini. Kita mau angkat lagu penyembahan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau angkat lagu pujian ini satu kali lagi dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Mau cinta Yesus selamanya, mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari adik-adik kita puji Dia. Kita tinggikan nama Tuhan Yesus, adik-adik. Kita bilang haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah meninggikan dan memuji, menyenangkan nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya boleh pimpin kakak sekolah minggu, kakak Joshua, yang akan membawakan firman pada sore hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh pimpin Kak Joshua dengan hikmat, supaya bisa membawakan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, biar kami hikmat pendengaran dan duduk diam, supaya kami boleh Tuhan menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti kabarnya baik-baik aja ya. Kak Joshua doakan adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mama papa juga sehat, oma opa semua, kakak adik semua keluarganya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, langsung diambil Alkitabnya, diambil catatannya, alat tulisnya, semuanya kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang kasih judul menjadi sahabat yang penuh kasih. Sahabat yang penuh kasih. Nah, kakak Joshua mau mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang punya sahabat? Siapa di sini adik-adik yang punya sahabat? Kalau misalnya punya, Kak Joshua mau tanya, ada berapa sahabatnya? Coba dihitungin, disebutin satu-satu. Oh, siapa ya nama-nama sahabat-sahabatnya? Ada A, B, C, D, E, semuanya. Disebutin, dihitungin ada berapa sahabatnya. Terus kalau misalnya udah ketahuan jumlahnya ada berapa, coba ditulis di live chat atau tulis di komen ya. Pas ada nonton di sini, coba ditulis Kak Joshua pengen tahu ada berapa sih sahabatnya adik-adik. Ya, langsung ditulis di komen atau tulis di live chat. Ada berapa sahabat yang adik-adik ingat atau adik-adik punya sekarang. Nah, Kak Joshua, sahabat itu apa sih? Mungkin ada yang bingung gitu ya. Sahabat itu apa sih, Kak? Sahabat itu kalau misalnya aku sekedar aku tahu nama, bisa kuhitung sahabat nggak? Aku pernah ngobrol sih sama dia 1-2 kali gitu. Itu bisa dihitung sahabat nggak? Aku pernah main sih sama dia, bisa dihitung sahabat nggak? Atau aku satu sekolah Kak sama dia, aku bisa dihitung sahabat nggak? Aku satu tempat les sama dia, bisa dihitung sebagai sahabat nggak? Bisa juga, tapi sahabat itu lebih dari itu. Sahabat itu mungkin kalau misalnya tadi ada disebut, mungkin lebih familiar dengan istilah teman ya, teman biasa, teman satu sekolah, teman satu les gitu, atau teman satu tempat, teman main bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya sahabat itu lebih dari itu. Sahabat itu nggak cuma sekedar tahu nama doang, nggak cuma sekedar kenal doang, nggak cuma sekedar pernah ngobrol 1-2 kali aja. Sahabat nggak cuma karena satu kelas maka bisa disebut sahabat, karena satu tempat les bisa disebut sahabat, tapi sahabat itu lebih dari itu. Nah, sahabat itu emang jadi kayak gimana sih Kak sahabat itu? Jadi sahabat itu kita bisa lihat di Alkitab, ada contoh sahabat ya, contoh persahabatan yang ada di Alkitab. Mungkin ada udah sering lihat juga, ada udah sering dengar juga gitu ya, diceritakan sama kakak-kakaknya. Contoh persahabatan yang paling terkenal di Alkitab itu yang pasti pertama biasanya Daud dan Yonatan. Ada yang masih ingat Daud itu siapa, Yonatan itu siapa? Nah, jadi kalau ada diingat, Daud itu adalah
raja kedua dari bangsa Israel. Siapa yang tahu raja pertamanya siapa? Raja pertama bangsa Israel? Ya, betul. Raja pertama adalah, oh bukan Yonatan, raja pertamanya adalah Saul. Jadi eh, Daud itu adalah raja keduanya bangsa Israel, menggantikan Saul. Nah, Saul itu punya anak. Nah, nama anaknya itu adalah Yonatan. Jadi Daud bersahabat dengan anaknya Raja Saul waktu itu. Jadi Daud dan Yonatan bisa ada lihat di 1 Samuel 18 ayat 1. Ini adalah contoh yang terkenal gitu ya tentang persahabatan di Alkitab. Kak Joshua bacain. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa sahabat itu mengasihi sahabatnya seperti dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dua orang bisa dikatakan bersahabat, dua orang itu dia itu adalah sahabat kamu adalah ketika adik-adik mengasihi dia seperti diri adik-adik sendiri. Artinya kayak gimana sih Kak mengasihi seperti dirinya sendiri? Di sini Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Simpelnya kayak gini. Adik-adik pengen nggak badan adik-adik sakit? Adik-adik pengen nggak misalnya kakinya pegel atau lehernya haus terus-terusan? Pasti nggak mau kan? Makanya adik-adik minum, makanya adik-adik makan, makanya adik-adik kalau misalnya pegel, adik-adik duduk atau istirahat. Nah, sama seperti itu. Jadi adik-adik akan melakukan segala sesuatu sama seperti adik-adik mengasihi diri adik-adik sendiri. Misalnya kalau dalam contoh Daud dan Yonatan, kalau misalnya adik-adik ingat ceritanya, pas di zaman itu Saul itu membenci Daud, dan dia berusaha sedemikian rupa untuk menyakiti bahkan pengen membunuh Daud. Nah, karena Yonatan mengasihi Daud sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri, pasti kan dia nggak pengen Daud kenapa-napa, dia nggak pengen Daud sakit, dia nggak pengen Daud dicelakakan sama ayahnya. Makanya di cerita ini disampaikan bahwa Yonatan tuh selalu ngasih tahu, selalu ngingetin, ayahnya merencanakan ini nih untuk Daud, merencanakan ini untuk Daud. Makanya Daud beberapa kali karena dikasih tahu sama Yonatan, makanya dia bisa terselamatkan gitu ya. Dan ini salah satu contoh gitu ya bahwa seorang sahabat itu mengasihi sahabatnya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dari Yonatan ini kita belajar Yonatan mengasihi Daud sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Pasti kan kita nggak pengen ya diri kita sakit, diri kita diselakakan. Nah, sama seperti itu Yonatan tidak pengen Daud tuh kenapa-napa. Makanya meskipun mungkin itu ayahnya sendiri, tapi karena dia mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri, dia berusaha melindungi, berusaha menolong, menghindarkan Daud dari celaka. Itu contoh yang di Alkitab, contoh pertama tentang persahabatan. Nah, contoh lain nih yang kita bisa belajar ya adik-adik tentang persahabatan di Alkitab. Gimana sih persahabatan yang akrab, yang karib di Alkitab itu? Kita juga bisa belajar dari jemaat mula-mula. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul. Jadi kalau misalnya ada ingat, Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, terus Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, terus habis itu murid-murid Tuhan Yesus kan penuh diurapi dengan Roh Kudus gitu ya. Terus ada khotbah, Petrus berkhotbah, terus ribuan orang dibaptis gitu ya dan menjadi jemaat mula-mula ini. Nah, di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 di sini diceritakan tentang cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu ya. Kak Joshua bacain. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini contoh persahabatan
yang ada di Alkitab gitu ya. Bagaimana akrab, persahabatan antar jemaat mula-mula pada saat itu, mereka sehati, mereka sejiwa. Biasanya kalau misalnya sehati sejiwa itu identik dengan kalau misalnya adik-adik sedang merasakan sesuatu, sahabat adik-adik juga ngerasain gitu ya. Mungkin ada yang ngeliat, wah ini kayaknya si teman sahabatku lagi kayak 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 gini nih, ada juga turut merasakan sehati sejiwa. Terus juga disampaikan bahwa jemaat mula-mula itu eh, segala sesuatu itu adalah kepunyaan bersama, nggak ada sesuatu dari kepunyaannya itu yang miliknya dia sendiri. Jadi jemaat mula-mula pada zaman itu mereka saling sehati sejiwa satu sama lain. Kalau misalnya yang lain merasa mungkin sedang kesulitan, sedang ada permasalahan, mereka juga merasakan. Terus kalau misalnya ada yang membutuhkan pertolongan, wah sepertinya tetangga yang di depan itu jemaat itu bapak itu kayaknya butuh bantuan ini deh, kayaknya butuh makan deh, mereka kasih, mereka nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan mengasih, memberikan apa yang mereka miliki. Terus oh itu kayaknya butuh pakaian nih karena mungkin sudah ini apa suhunya sudah mulai masuk musim hujan, kayaknya butuh pakaian lebih banyak. Oh mereka kasih pakaian, tak sungkan-sungkan gitu ya. Nah ini contoh persahabatan yang kita bisa pelajarin gitu ya, tadi dari Daud dan Yonatan, di mana dia mengasihi sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri, dan juga dari eh, jemaat mula-mula gitu ya, sehati sejiwa, merasakan apa yang orang lain rasakan, terus juga rela memberikan apa yang menjadi miliknya gitu ya. Nah dari contoh yang kayak gini nih, udah kebayang belum sahabat itu seperti apa? Kurang lebih udah kebayang ya. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya, eh, Kak Joshua pengen tanya, siapa di sini yang pengen punya banyak sahabat? Siapa yang di sini pengen punya sahabat yang banyak? Pasti pengen ya, pasti pengen banget punya banyak sahabat. Kalau misalnya ada yang di sini tadi belum berhasil nyebutin satu pun, oh aku nggak, kayaknya belum ada kak, belum punya sahabat yang kayak yang Kak Joshua contohin nih. Gimana ya kak caranya untuk bisa punya sahabat seperti itu? Ada jawabannya di Alkitab. Gimana sih caranya supaya kita bisa punya sahabat, eh, sahabat seperti yang tadi dicontohkan, sama seperti Daud dan Yonatan, sama seperti jemaat yang mula-mula itu, gimana sih kak aku bisa punya sahabat seperti itu, aku apa orang-orang di sekitarku bisa ngelakuin hal-hal yang baik seperti itu ke aku? Jawabannya ada di Matius 7 ayat 12. Gimana caranya supaya orang-orang lain mau berbuat baik seperti kita, menjadi sahabat yang baik yang penuh kasih kepada kita? Jawabannya ada di Matius 7 ayat 12. Sudah? Kak Joshua bacain ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kak Joshua tekankan lagi di kalimat yang pertama, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya apa? Artinya kalau misalnya adik-adik pengen orang lain berbuat baik sama adik-adik, adik-adik pengen orang lain mau bersahabat sama adik-adik, caranya adalah adik-adik yang memulai dahulu, adik-adik yang ngelakuin duluan, adik-adik yang menjadi sahabat yang baik, yang penuh kasih itu kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen, oh Kak Joshua aku pengen punya sahabat yang banyak, aku pengen semua orang yang di sekitarku menjadi sahabat yang mengasihi aku, sama seperti kayak Daud dan Yonatan, sama seperti jemaat mula-mula. Caranya adalah adik-adik yang mulai dari diri adik-adik sendiri menjadi sahabat yang penuh kasih buat semua orang. Jadi semuanya dimulai dari adik-adik, adik-adik duluan yang harus ngelakuin. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik pengen orang lain mengasihi adik-adik sama seperti mereka mengasihi dirinya sendiri, berarti adik-adik yang harus mulai mengasihi teman-teman adik-adik,
teman-teman adik-adik harus mengasihi teman-teman adik-adik sama seperti adik-adik mengasihi diri sendiri. Jadi semuanya bermulai dari adik-adik, eh, semuanya nggak bisa adik-adik tunggu orang lain dulu yang lakuin ke adik-adik. Jadi kalau misalnya pengen orang-orang sehati sejiwa merasakan yang adik-adik rasakan, yang merasakan yang kita rasakan, kita duluan yang harus mulai eh, berempati, peduli sama orang lain. Oh, itu kayaknya dia lagi sedih tuh. Jangan tiba-tiba serta-merta kita malah tambah jahatin, jangan kita malah tambah cuekin atau kita malah sombong gitu ya. Kita duluan yang harus harus mengasihi dia. Terus kalau misalnya tadi seperti jemaat mula-mula, wah dia butuh bantuan ini nih. Adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk memberi, memiliki apa yang adik-adik punya. Atau misalnya kalau misalnya di saat pandemi seperti ini gitu ya, mungkin kita susah untuk berinteraksi, ngobrol gitu ya. Adik-adik pengen, aduh aku bosen nih, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman main. Aku pengen dong ada sahabat yang ngubungin aku pengen dong orang lain nggak sombong sama aku. Adik-adik bisa mulai dari adik-adik sendiri. Adik-adik mungkin kalau punya sosial media bisa coba kontak teman-temannya, bisa ajak ngobrol, bisa sapa, bisa ajak main bareng. Pastinya kalau misalnya diizinin sama papa ya, kalau jangan sampai berlebihan mainnya. Atau misalnya diminta tolong, ma aku mau dong video call, atau aku mau dong telepon sama temanku yang itu, aku udah lama nggak ngobrol sama dia. Nah, kayak gitu. Adik-adik bisa mulai jadi sahabat yang nggak sombong sama sama sekitar adik-adik. Kayak gitu. Nah, pasti tantangannya, Kak Joshua, kayak gitu susah, Kak. Aku berusaha kok selalu berbuat baik, berusaha kok selalu mengasihi teman-teman di sekitar aku berusaha kok menjadi sahabat yang baik buat semua orang, tapi susah banget, Kak. Soalnya mereka malah ngejahatin aku. Nah, terus gimana dong? Kita mau belajar, kita diingetin juga di firman Tuhan, ada di Roma, diingetin bahwa gimana sih kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kita, ya, kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kita, di Roma 12 ayat 17 mengingatkan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin udah berusaha gitu ya, udah mencoba untuk berbuat baik sama orang. Oh, aku pengen jadi teman yang gak sombong, aku pengen jadi sahabat yang peduli, sehati sejiwa, mengasihi sesamaku. Tapi dianya kok nggak ini ya, nggak membalas kebaikan aku ya. Firman Tuhan ngingetin supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Kak Joshua ingetin ada satu contoh di Alkitab, satu teladan di Alkitab, seorang sahabat yang baik, yang sempurna, yang bisa jadi pedoman kita gitu ya, jadi teladan kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat yang baik, sahabat yang sempurna. Di saat eh, di saat kita sedih, di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita berdoa, bercerita, berkeluh kesah, Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu dengerin. Di saat kita mungkin tidak dengar-dengeran sama firman Tuhan, kalau misalnya kita mungkin jahat sama Tuhan Yesus, mendukakan hati Tuhan Yesus, misalnya tadi dari firman Tuhan diingetin, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita masih balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus tetap mau jadi sahabat kita. Tuhan Yesus tetap mau memperhatikan kita, memberikan kita nafas, memberikan kita kesehatan, memberikan keluarga mau apa-apa, semuanya kesehatan. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang baik. Kalau misalnya adik-adik mungkin saat ini sudah berusaha menjadi sahabat yang baik tapi masih belum berhasil, kita mau belajar sama seperti Tuhan Yesus, tidak membalas kejahatan orang-orang yang menghukum dia, orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang menyalibkan dia. Kita mau belajar juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mau belajar untuk mengasihi. Kita mau belajar mengasihi sama seperti kasih Tuhan Yesus. Kayak gitu. Nah, jadi
Kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita bisa kita bisa punya sahabat yang banyak. Caranya supaya kita bisa punya sahabat yang banyak, supaya orang lain mau berbuat kasih sama kita, menjadi sahabat buat kita, adalah memulai dari diri kita sendiri, dari diri adik-adik sendiri. Kita menjadi sahabat yang penuh kasih buat orang-orang di sekitar kita. Kita mau mengasihi mereka sama seperti kasih Yonatan ke Daud gitu ya, mengasihi seperti dirinya sendiri. Kita mau sehati sejiwa, kita mau eh, memberikan apa yang kita punya gitu ya, sama seperti jemaat di mula-mula. Terutama kita mau belajar mengasihi sama seperti kasih Tuhan Yesus. Kita membuka satu ayat lagi di Amsal 17 ayat 17. Ini ayat terakhir. Ya, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kita belajar gimana sih caranya Kak, supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik, sahabat yang sesuai firman kan Tuhan. Seorang sahabat yang baik itu adalah seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Jadi kita mau mengasihi teman kita setiap saat, nggak cuma saat senang doang, nggak cuma saat sedih doang, kita mau mengasihi dia eh, senantiasa gitu ya, mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak sombong, kita mau tetap menemenin dia meskipun mungkin dia jahat, kita mau tetap mengasihi dan eh, juga menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya apa? Berarti di saat kita susah, di saat teman kita susah, di saat teman kita mengalami kesulitan, kita mau belajar menjadi sahabat yang akrab seperti layaknya saudara gitu ya. Kalau misalnya saudara kan kita pasti, kalau misalnya saudara kita mengalami kesusahan, kita mau memberikan yang terbaik buat dia ya pastinya. Kalau misalnya mungkin di saat pandemi seperti ini kan masa yang susah mungkin ya, adik-adik bisa belajar menjadi sahabat yang baik dengan cara apa? Cara simpelnya misalnya adik-adik nggak sombong, adik-adik mau coba menyapa teman-teman adik-adik misalnya lewat sosial media atau coba kontak dia eh, lewat telepon, video call, atau mungkin pas lagi di Zoom meeting di sekolah, adik-adik mau sapa dia, mau ajak ngobrol. Kita nggak pernah tahu adik-adik, siapa tuh ternyata teman-teman adik-adik lagi butuh teman untuk cerita, lagi butuh orang untuk main bareng, untuk menghibur dia. Kita nggak pernah tahu, tapi kita mau belajar gitu ya, mengasihi teman-teman, mengasihi sahabat-sahabat kita, menjadi sahabat yang penuh kasih, sama seperti kasihnya Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak bisa mengasihi sesempurna Tuhan Yesus, sesempurna kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, tapi kita mau belajar dan kita juga mau berdoa gitu ya, minta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita bisa menjadi sahabat yang penuh kasih kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya, dan kita bisa menjadi berkat. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan mereka juga bisa ngelihat gitu ya, wah si ini hebat ya, apa dia baik banget sama aku nih, aku juga mau berbuat baik sama dia, aku juga mau mengasihi dia gitu ya. Dan akhirnya kita bisa punya sahabat yang banyak, dan terutama kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu firman Tuhannya kita pada hari ini. Kita mau tutup firman Tuhannya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar, kami mau berusaha ya Tuhan menjadi sahabat yang baik ya Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi mereka ya Tuhan, kami belajar untuk menjadi seperti saudara di saat sulit ini ya Tuhan, di saat pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami belajar memancarkan, memberikan kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan di saat sulit seperti ini, di saat pandemi COVID ini ya Tuhan,
kasih-Mu tetap dapat dirasakan oleh teman-teman kami ya Tuhan. Kasih-Mu tetap dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami, melalui kami ya Tuhan. Pakai kami, mungkin kami masih kecil, mungkin kami masih perlu banyak belajar ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami bisa semakin dan semakin baik lagi ya Tuhan, semakin dan semakin menjadi sempurna semua seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini dapat terus kami ingat, dapat terus tertanam dalam hidup kami, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama saja kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Halo adik-adik, gimana tadi Kak Joshua firman Tuhannya? Keren ya, keren banget dong. Jadi biar semua apa yang kita lakuin boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kakak lihat tadi Amsal 17 ayat 17-nya keren banget. Itu tentang sahabat. Kakak punya sahabat. Sahabat kakak ada di saat kakak lagi sedih, dan ada juga di saat kakak lagi senang juga. Nah itulah gunanya sahabat di dunia kita. Jadi semoga adik-adik kakak doain nanti atau sekarang udah punya sahabat yang bisa adik-adik temenin nih. Dalam arti bisa jadi teman-teman bergaul juga nih buat adik-adik semua. Semoga teman-temannya baik semua buat adik. Oke? Haleluya. Tapi sayang banget nih, hari ini kita sudahan dulu. Ya, hari kita udahan. Nanti kita lanjut minggu depan di ibadah sekolah minggu selanjutnya dengan kakak-kakak yang lebih kece lagi. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sekarang kamu semuanya lipat tangannya, ya, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak Olam berdoa lagi. Oke, kayak kita mau sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh beribadah sekolah minggu di hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar kiranya ibadah sekolah minggu hari ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik semuanya dan untuk kakak-kakak sekolah minggu semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini boleh menjadi kemuliaan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah membantu, melayani, dan menyiapkan ibadah di hari ini Bapa. Sehingga kalau boleh memberkati setiap aktivitas mereka di kehidupan mereka seterusnya. Memberkati juga Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu, memberkati mereka dalam sekolahnya Tuhan, dalam aktivitas sehari-harinya Tuhan Yesus di masa pandemi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh selalu jaga dan tinggal diam untuk para adik-adiknya Tuhan Yesus. Memberkati juga buat mama, buat papa, kakak, adik, dan seluruh semuanya keluarga di dalam lindungan tangan Tuhan Yesus. Biarnya Tuhan dijauhkan kami dari semua segala yang jahat, supaya Tuhan kami boleh terus dalam lindungan tangan Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih, kami serahkan semuanya hari ini di dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih, kami akhiri ibadah sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.